Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi pada hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 5.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom Bapak Ibu. Lagi. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita datang kembali di hadapan Tuhan dan kita duduk diam di bawah kakinya untuk mendengarkan suaranya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, ku sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh,
ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu. Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Selamanya. Satu hal yang ku ingini, berdiam di dalam bait-Mu, menikmati kemurahan-Mu seumur hidupku. Hadirat-Mu menyegarkan, hadirat-Mu menyembuhkan, hadirat-Mu membuatku menjadi baru. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Dan sungguh indah Kau Tuhan, dan menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang
kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lanjutkan khotbah dari serial Doa Bapa Kami. 2 hari yang lalu kita sudah mendengar tentang bagaimana Tuhan mengajarkan kita, umatnya, untuk berdoa, Bapa ampunilah kami sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hari ini kita masih tetap dalam topik mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi saya ambil di dalam Matius pasal 18. Nah, di situ ada murid-murid Tuhan atau pengikut Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, "Guru, sampai berapa kali kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami?" Ada orang-orang yang berlalu lalang dalam hidup kita, mungkin melakukan kesalahan 1, 2, 3, 4, dan terus sampai berapa kali, Guru, kami harus mengampuni. Dan Tuhan Yesus berkata 70 kali 7. Di sini dikatakan Tuhan Yesus berkata bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7, 490 kali. Jadi dengan kata lain 7 adalah angka sempurna. Artinya saudara selalu menyediakan pengampunan terus-menerus. Itu tidak mudah. Dan Tuhan Yesus ngasih ilustrasi untuk memudahkan kepada kita. Di sini dikatakan, sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang sedang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Jadi dikatakan bahwa ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta, 10.000, dan terus kemudian dia tidak bisa membayarnya. Dan dia datang kepada raja, dikatakan seperti ini. Setelah ia mulai mengadakan perhitungannya, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Besar jumlahnya. 1 talenta itu kalau tidak salah sekitar 34 kilo. Jadi kalau misalnya dihitung emas, 34 kilo emas kali 10.000, wah berapa triliun jumlahnya ya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual. Ia dijual sebagai budak beserta anaknya, istrinya, dan segala pemiliknya untuk pembayar hutang. Jadi dengan kata lain, itu pun tidak cukup untuk dia menjual dirinya sebagai budak, anaknya, istrinya, keluarganya, seisi rumahnya, tanahnya, pabriknya, rumahnya, semua mobilnya, semua digadaikan. Itu pun belum cukup untuk membayar hutangnya. Dan terus kemudian dikatakan, sujudlah hamba itu menyembah raja. Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi. Jadi dengan kata memohon belas kasihan, tolonglah beri saya waktu. Mungkin sebulan lagi, mungkin setahun lagi, mungkin 2 tahun lagi untuk saya bisa melunasi hutang-hutang saya. Lantas kemudian di ayat 27, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Luar biasa sekali saudara. Raja ini membebaskan hutangnya dan dikatakan dia menghapuskan hutangnya, membebaskan dia untuk dia tidak usah masuk penjara atau tidak usah dijual sebagai budak, dan terus dibebaskan semua hutang-hutangnya. Bayangkan 10.000 talenta dilunasi semuanya. Raja ini sangat luar biasa sekali, sangat murah hati sekali. Padahal satu jumlah yang sangat besar sekali. Dan terus kemudian, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu dan berkata, bayar hutangmu. Nah, si orang ini setelah dibebaskan 10.000 talenta, lantas kemudian ada seseorang yang berhutang kepada dia 100 dinar. Nah, 100 dinar ini upah jumlah orang. Kalau 1 dinar itu orang bekerja 1 hari itu dikasih 1 dinar. Jadi kira-kira 100 hari orang kerja hutangnya. Dibandingkan dengan 10.000 talenta. Yang 10.000 dikali 34 kilo. Itu sangat besar sekali jumlah daripada orang ini terhadap raja. Dan orang temannya ini dia berhutang 100, bukan 100 talenta tapi 100 dinar. Jauh lebih rendah, sangat sedikit sekali. Maka sujudlah kawannya dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku ini akan kulunasi. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunasi hutangnya. Orang tersebut tidak berbelas kasihan, padahal dia baru saja mengalami belas kasihan oleh sang raja, dan temannya yang berhutang sedikit dia tidak kasihani.
Dia bahkan berkata, lantas kemudian dia menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara. Dimasukkan dalam penjara sampai kamu melunasi hutangmu. Dan terus kemudian berita ini terdengar oleh sang raja. Dan sang raja murka sekali. Raja itu memanggil si hamba yang jahat itu di ayat 32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkan kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Aku sudah membebaskan kamu 10.000 talenta. Masa kawanmu yang 100 sikal perak atau 100 dinar, kamu tidak mengampuninya? Padahal itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan hutangmu yang sangat besar itu. Itu yang membuat raja itu murka. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Jadi apa yang dilakukan oleh tuan ini atau raja ini? Dia memanggil hamba tersebut, ditangkap dan terus kemudian diserahkan kepada Algojo dan dikatakan sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Nah, terus kemudian arti dari perumpamaan itu di ayat 35 Tuhan berkata demikian. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Hal yang sama Bapa di surga akan melakukan terhadap kita kalau kita tidak mengampuni saudara kita. Dikatakan Tuhan berkata mengampuni saudara kita dengan segenap hati. Berarti dengan hati yang tulus, bukan sekedar ya sudah beres. Artinya kita mungkin tidak mau dengar penjelasan dia, kita tidak mau ketemu lagi sama dia, sebodoh ting, udahlah saya ampuni, udah selesai. Tapi belum dengan tulus. Dan Tuhan minta untuk kita mengampuni dengan tulus, dengan sepenuh hati. Ada hal yang menarik yang Tuhan sampaikan di ayat 34. Dikatakan, marahlah tuannya itu lalu menyerahkan hambanya ini kepada Algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Jadi dengan kata lain, si orang yang berhutang 10.000 talenta tersebut diserahkan kepada Algojo. Dan Algojo itu tidak akan melepaskan dia sampai dia bisa melunasi hutangnya tersebut. Nah, apa maksudnya? Siapakah Algojo tersebut? Nah, Algojo tersebut di dalam kehidupan kita, itu kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Algojo itu bisa berarti insomnia. Saudara tidak bisa tidur karena saudara kesal terhadap orang tersebut, saudara belum mengampuni dan saudara benci dan saudara ingat akan perkataannya, saudara ingat akan perbuatannya dan sehingga membuat saudara tidak bisa tidur. Terus kemudian Algojo apa lagi? Algojo stres. Saudara bisa stres karena ada orang yang memfitnah saudara. Saudara bisa stres karena orang yang saudara percayai ternyata mengkhianati saudara dan saudara susah untuk melupakannya. Ada Algojo stres, ada Algojo insomnia, ada Algojo khawatir, ada Algojo lain di dalam kehidupan saudara pada saat saudara masih menyimpan kepahitan, masih menyimpan kesalahan orang di dalam hidup kita. Ada satu orang ibu, dia cerita kepada saya, dia mengalami kepahitan terhadap pasangannya, terhadap suaminya. Dan dia kepahitan. Dan kepahitannya itu disimpan terus. Dan terus kemudian mau disimpan sampai kapan? Saudara, bicara mengenai kepahitan ini berbahaya sekali. Kalau kita menyimpan kepahitan di dalam hidup kita, sebenarnya itu melukai diri sendiri. Kita sedang menyimpan racun di dalam hidup kita, racun kepahitan. Dan kita harus lepaskan kepahitan tersebut. Pada waktu kita melepaskan kepahitan tersebut, yang ada adalah madu surgawi, kemanisan dari Tuhan. Hidup saudara jauh lebih indah, jauh lebih enteng ketimbang kita menyimpan kepahitan di dalam hidup kita. Dan jangan lupa, kepahitan itu pada saat kita menyimpan kesalahan orang lain, itu dapat mengakibatkan begitu banyak penyakit-penyakit di dalam. Ya, penyakit dalam apa saja ya, seperti kanker, seperti ya mungkin macam-macam lah, semua penyakit ginjal dan lain-lain. Itu bisa mempengaruhi segala sistem hormon tubuh kita. Pada waktu kita menyimpan kepahitan, itu bekerja dengan tidak sempurna, kacau balau. Karena itu jangan
biarkan kepahitan itu menghimpit hidup saudara. Dikatakan saudara tidak akan dilepaskan oleh algojo tersebut sampai saudara melunasi hutang saudara. Sampai saudara mengampuni kesalahan orang lain, maka saudara baru bisa bebas dari insomnia, baru bisa bebas dari stres, baru bisa bebas dari kepahitan, baru bisa bebas dari hal-hal lain di dalam kehidupan saudara yang merugikan saudara. Karena itu hari ini ambil keputusan, setiap kepahitan saudara lepaskan, saudara singkirkan itu semua. Dan jangan lupa firman Tuhan mengatakan pada akhir zaman ada orang mati karena kepahitan. Satu bintang di langit namanya Absinthus, dia jatuh ke mata air yang berbicara tentang orang banyak, dan banyak orang mati di sana karena kepahitan. Jangan sampai kita mati karena kepahitan. Mati mungkin mati tidak secara fisik, tapi mati rohmu, mati sukacitamu, mati damai sejahteramu, karena engkau menyimpan kepahitan. Hari ini gak ada gunanya untuk kita menyimpan kepahitan terhadap siapapun juga. Lepaskanlah itu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami untuk kami melepaskan pengampunan, untuk kami melepaskan kepahitan di dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami melepaskan setiap akar kepahitan, mencabut setiap akar kepahitan di dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini Tuhan, sucikan kehidupan kami, sucikan kehidupan anak-anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua ini. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa kembali pada kesempatan yang lain. Dan sebelum saya mengakhirinya, bagi saudara-saudara yang merayakan Hari Raya Imlek atau Chinese New Year, saya mengucapkan Gong Xi Fa Cai. God bless you.